Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dengan saya Lestari dalam acara Live Devotion Rokota Pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami berharap dengan mendengar dan menyaksikan Live Devotion Rokota Pujian, saudara diberkati. Untuk itu jangan lupa, ikuti terus setiap episode Live Devotion Rokota Pujian, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram Rokota Pujian. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Selamat menyaksikan Live Devotion Rokota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ku
ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Shalom warga kerajaan, kita berjumpa lagi di live devotion yang penuh dengan gairah bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Judul hari ini adalah lebih besar pasak daripada tiang. Waktu saya sekolah SD, peribahasa ini sangat familiar. Artinya adalah lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Agar kita tidak mengalami hal ini, ayo kita belajar. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, apakah ingin kaya itu dosa? Sama sekali tidak. Karena yang membuat dosa itu adalah saat kita ingin menjadi kaya yang tergoda ke dalam berbagai pencobaan dan terperangkap ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, sehingga dapat menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi menjadi kaya itu sangat normal dan sah-sah saja. Namun lebih daripada kekayaan, maka kita harus menyadari bahwa oleh karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu bersama dengan kita, saat ini kita sudah menjadi kaya raya. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai Allah dan sebagai Raja. Sebenarnya dengan memiliki itu, memiliki semua itu, kita sudah menjadi orang yang kaya. Mengapa orang cenderung ingin kaya? Yang pertama adalah dorongan pribadi. Ada kecenderungan setiap orang untuk menjadi pribadi yang lebih daripada hari kemarin atau tahun-tahun yang sebelumnya. Ada yang berpikir dengan cara menambah aset seperti rumah, mobil, deposito,
Dengan begitu akan dihormati banyak orang. Yang kedua, dorongan dari orang dekat. Orang-orang dekat kita dapat menjadi penyemangat yang benar dan menjadi motivator. Namun sebaliknya, orang dekat kita juga bisa menjadi provokator yang menyesatkan. Merupakan bencana jika gaya hidup kita yang biasanya gaya hidup sederhana tiba-tiba berubah karena pengaruh gaya hidup hedon orang-orang di sekitar kita. Bolehlah kita menikmati hasil jerih lelah, kerja keras kita dengan bersenang-senang secukupnya, menikmati hasil dari pekerjaan kita. Namun kita harus bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan, dan membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidup kita itu adalah bijak, sehingga kita tidak terjebak dalam berbagai keinginan yang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah dorongan orang-orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita mungkin bukan orang dekat kita. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Namun ketika kita ada di sekitar mereka, melihat gaya hidup mewah mereka, kita bisa tergoda. Kita bisa tergoda ingin memiliki barang-barang yang up to date seperti yang mereka pakai. Pakaian, tas, sepatu, gadget, perhiasan, sampai mobil atau rumah. Kita takut dibilang gak modis. Kita takut dibilang jadul, dibilang pelit, tidak mengikuti perkembangan zaman. Sehingga berlomba-lomba menunjukkan gaya hidup yang hedon. Selalu membandingkan diri dengan orang lain, ingin merasa lebih, ingin disanjung, ingin dihargai, ingin menjadi pusat perhatian, tidak mau dipandang remeh, takut dikucilkan, dan lain-lain. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat kita lupa mengukur diri, yang akhirnya terjerat semakin dalam, lebih besar pasak daripada tiang, memaksakan keinginan yang sebenarnya belum mampu untuk kita penuhi, dan lebih berbahaya lagi kalau sampai hutang sana sini, terjebak dalam pinjaman online hanya agar kita terlihat bisa lebih kaya. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa akibat orang yang tidak bisa dipercaya mengelola kekayaannya? Mari kita bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya dalam mengelola hal-hal yang kecil, agar bisa di kemudian hari dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar. Jika kita masih cukup dengan gaya hidup yang sederhana, tidak perlu memaksakan diri untuk bergaya hidup mewah, agar tidak terjadi lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, ingin kaya itu baik, asal diperoleh dengan cara yang benar. Tetapi ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara, itu yang berbahaya. Mari kita miliki motivasi dan ambisi yang benar dalam mengumpulkan kekayaan. Karena kita juga harus menjadi berkat, mengambil bagian dalam menolong keluarga, menolong teman seiman, menolong orang-orang di sekitar kita. Dan untuk itu tentunya kita juga harus diberkati. Agar kita tidak terjerat dengan gaya hidup hedon, maka bolehlah kita memilih dengan siapa kita memiliki komunitas. Komunitas yang membangun, yang bisa membawa kita kepada karakter Kristus. Bukan berarti membeda-bedakan satu orang dengan yang lain. Saudara, seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya dalam mengelola aset kerajaan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita minta hikmat dari Tuhan untuk mengelola segala berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita
agar kita semakin dipercaya oleh Tuhan dalam mengelola kekayaan yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.